Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bergabung di dalam acara Meronce Melati dan Membuat Anyaman Kembar Mayang pada Tata Rias Pengantin Solo Putri. Perkenalkan, nama saya Ibu Keni Ade Masduki, instruktur dari LKP Puspita Ayu yang beralamat di Jalan Mr. Sartono nomor 37, Cengklik, Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta. Pada pembahasan kali ini memerlukan waktu 5 kali pertemuan di dalam uji kompetensi Tata Rias Pengantin Solo Putri. Meronce Melati dan Membuat Anyaman Janur memerlukan waktu 30 menit. Adapun dalam pembahasan diperlukan alat dan bahan untuk meronce dan membuat anyaman janur dan teknik meronce dan membuat anyaman janur. Marilah kita bersama-sama mengikuti pembahasan meronce melati dan membuat anyaman kembar mayang kali ini. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah janur, melati, staples, pisau atau cutter, gunting, jarum, dan benang. Dalam membuat payung-payungan, mula-mula dipisahkan terlebih dahulu janur dan lidinya, dipotong-potong panjangnya 15 cm. Buatlah potongan sebanyak 10 buah. Hendaknya diperhatikan lebar janur sama, yaitu kurang lebih 1,5 sampai 2 cm. Semua potongan janur disusun atau ditumpuk menjadi satu, kemudian tumpukan janur ditusuk dengan lidi. Kedua ujung janur dipotong atau diiris, bisa runcing atau segitiga atau menurut selera. Sesudah itu, 1/4 dari panjang janur digores pada kedua tempat, pada sebelah kiri dan kanan. Jika letak goresan sudah baik dan tepat, janur dikembangkan atau dijereng atau dibuka satu persatu sambil diselipkan. Kemudian di atasnya diberi melati. Ya, mula-mula janur kita pegang kira-kira 12 cm dari pangkal janur, ke atas dipisahkan dengan lidinya. Lidi dipegang sebelah kiri, kemudian janur sebelah kanan. Sesudah itu janur di bagian atas tadi ditekuk ke bawah, lurus ke kiri di bawah lidi. Sedangkan janur di bawahnya diarahkan menurutkan yang ke atas, tetapi ke kiri di atas lidi berbentuk segitiga. Lanjutkan pada ujungnya, janur itu di atas ditekuk ke bawah, sisanya lurus ke kanan, tetapi di bawah lidi, dan janur tetap ditekuk di atas lidi. Inilah hasil daripada keris-kerisan. Janur kita pegang kira-kira 12 cm dari pangkal janur ke atas, dipisahkan dengan lidinya. Kemudian janur dibuka, lidi berada di tengah, sedangkan lembar janur ada di sebelah kiri dan kanan. Janur bagian kiri dibelitkan ke atas lidi, dimasukkan ke bawah lidi, dan masuk kolongan janur tadi, ujungnya ditarik pelan-pelan. Demikian pula janur di bagian kanan. Sekarang janur di sebelah kiri setengah dibalikkan dengan ibu jari, sedang ujungnya dibelitkan seperti tadi. Demikian terus-menerus, kiri, kanan, sampai habis. Sedang sisa janur
yang dibalutkan pada lidinya dan penghabisan diikat dengan kuat atau dijepret dengan stapler. Maka inilah hasil daripada membuat walang-walangan, pangkal dan ujungnya ditekuk, ditali hingga berbentuk seperti walang. Demikianlah bentuk walang, salah satu yang diujikan dalam tata rias pengantin Solo Putri. Mula-mula janur dipisahkan dari lidinya menjadi dua belahan, disebut belahan A dan belahan B. Belahan A dipegang tangan kiri, dibuat kolongan dengan pangkal janur di sebelah kanan bawah, ujungnya di kiri atas. Lalu janur B ditempelkan tempat membuat seperti janur A. Tangkai menempel pada tangkai, lalu melingkar dan ujungnya juga menempel pada ujung janur A. Setelah kedua janur itu menempel sama arahnya, lalu pangkal A dimasukkan dalam kolong janur B. Kolong janur A harusnya agak ditarik ke muka lebih dahulu, kemudian pangkal B dimasukkan ke kolong janur A, tetapi melalui belakang. Sekarang pangkal janur berada di atas kolong, tetapi tengah di antara kedua pangkal tadi terdapat kolong B. Lalu kedua pangkal dan kedua ujung janur ditarik pelan-pelan. Apabila ketika ditarik dapat menjadi erat tidak lepas, berarti bentuk ini yang kita inginkan berhasil diperoleh. Atau dengan kata lain, ini merupakan dasar anyaman membuat ketupat. Kemudian pada bagian belakangnya kita sobek sedikit sehingga nanti akan dibentuk sebagai ekor burung. Kemudian pada bagian depan akan kita bentuk leher dengan cara melipat ke atas, diikuti bagian bawahnya, kemudian kita lipat lagi yang di depan kita, diikuti bagian belakangnya. Untuk membuat paruh, ini yang bagian depan muka kita lipat ke bawah, tetapi bagian belakangnya harus berlawanan melipatnya. Ya. Kemudian kita ambil yang depan, kita ke ataskan, kemudian melingkar ke tengah, balik, dan di situ kita sobek sedikit. Nanti akan berbentuk seperti sayap. Ujung tadi dimasukkan ke dalam lubang yang ada. Kita tarik. Kita masukkan ujungnya pada lubang yang telah kita buat. Kita tarik kuat
Kemudian kita membentuk yang di sebelahnya tadi. Ya, melipat seperti persis. Melipat ke leher, dimasukkan pada janur yang telah kita lubangi, akan berbentuk sayap seperti ini. Kemudian ujung janur kita tekuk agar kelihatan ramping, berbentuk seperti sayap burung. Kemudian kita gunting, ya, panjangnya kita sesuaikan agar kelihatan rapi. Kemudian pada ekornya boleh kita tegakkan ke atas ataupun kita tegakkan ke bawah. Kemudian kita kuatkan dengan stapler. Kemudian ujung daripada ekor ini kita gunting proporsional sesuai yang kita kehendaki. Inilah burung yang kita buat. Kemudian burung tersebut akan ditusuk dengan lidi. Kita membuat tusukan lidi kurang lebih 15 cm. Kita tusukkan pada bagian bawah. Sampai bagian atas. Pada atasnya kita beri kuncup melati. Inilah burung-burungan, salah satu yang diujikan pada uji kompetensi tata rias pengantin Solo Putri. Kita mulai meronce bawang sebungkul. Pertama, benang yang kurang lebih 30 cm kita tusukkan pada kantil. Kemudian kita tutup dengan melati. Ya. Kemudian baru kita membuat roncean bawang sebungkul. Pertama ditusukkan tangkai, kemudian kuncup, dilanjutkan kuncup, tangkai. Pada bagian yang ketiga, tangkai, baru kuncup. Bagian keempat, kuncup, baru tangkai. Jadi 4 buah melati, kemudian kita ikat yang kuat. Setelah ikatannya kuat, kita lanjutkan menusuk tangkai terlebih dahulu, dilanjutkan dengan kuncup, kemudian dilanjutkan kuncup dan tangkai. Kemudian hasil roncean tadi kita ikat yang kuat dan rapi. Ini disebut roncean bawang sebungkul 1 bungkul. Di dalam ujian kita diharuskan meronce 5 bungkul. Jadi inilah roncean yang sudah jadi. Dari kantil ditutup dengan melati, diakhiri dengan 5 bungkul. Kemudian kita beri benang, kelebihan benang kurang lebih 10 cm. Kita ikatkan pada lidi, kemudian kita tancapkan pada gedebok atau beras yang kita siapkan.